إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Alhamdulillah ala ihsani. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Wassalatu wassalam ala man la nabiy ba'da. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fahadhi risalatun qasirah. Ini adalah merupakan sebuah nasihat yang ringkas bagi kaum muslimin yang sampai detik ini masih sering mendatangi kuburan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu berkaitan dengan kuburan tersebut. Apakah bernazar, berdoa, membaca Quran di sisi kuburan dengan niat seperti ini dan seperti itu, atau menginginkan hal-hal yang bersifat dunia atau akhirat berkaitan dengan kuburan tersebut. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sampai detik ini banyak kaum muslimin melakukannya, bahkan mereka rela safar dari negeri ke negeri yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan dana yang banyak hanya untuk sekedar mengunjungi kuburan yang dianggap keramat, kuburan yang dianggap wali, kuburan yang dianggap sakti, kuburan ini, kuburan itu. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan dari mengunjungi kuburan tersebut? Sudahkah sesuai amalan kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam untuk menziarahi kubur? Sudahkah amalan kita sesuai dengan amalannya Nabi alaihi salatu wasallam? Atau kita di antara termasuk orang-orang yang melakukan ritual tertentu di kuburan sebagaimana hanya orang-orang terdahulu, hanya bedanya adalah beda nama saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah nasihat bagi kaum muslimin yang sampai detik ini menjadikan kuburan sebagai tempat yang sakral, menjadikan kuburan sebagai tempat keramat, menjadikan kuburan sebagai tempat yang di sana kita meminta perkara dunia, begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Maka yang pertama, jamaah rahmatullah, nasihat yang pertama, i'lam anna al-ibadah hiya haqqun khalisun lillahi duna siwah. Ketahuilah, segala bentuk ibadah yang kita lakukan di kuburan, yang berkaitan dengan kuburan, amalan-amalan tertentu di kuburan, di sisi kuburan, maka ketahuilah semua ibadah yang kita lakukan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti berdoa, bernazar, kemudian membaca Quranul Karim, kemudian menyembelih sesuatu, maka semua ibadah ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim." Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan hadza siratal mustaqim, jalan yang lurus. Artinya apa jamaah rahmatullah? Penyimpangan dari jalan yang lurus tersebut, dari jalan yang benar, adalah ketika seseorang itu memalingkan peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'buduni, sembahlah aku, tauhidkanlah aku dalam perkara tauhid rububiyah, uluhiyah wa asma' wa sifat. Maka ketika seseorang itu berjalan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam perkara tauhid ini, maka itu adalah merupakan jalan yang lurus jamaah rahmatullah, jalan yang penuh dengan keselamatan, jalan yang akan menghantarkan kita ke dalam keridhaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua peribadatan yang kita lakukan jangan pernah kita palingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan jangan pernah terbetik di dalam diri kita untuk memalingkan ibadah tersebut, meniatkan ibadah tersebut selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alimta hadha, apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya ibadah itu mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka arahkan semua peribadatan yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kepada selainnya. Jangan kepada kuburan si wali, kuburan para raja, kuburan ini, kuburan itu, sebab ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
alla ta'budu illa iyyah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka manusia, orang-orang beriman itu, orang yang mengatakan diri mereka berislam, Islam kepada Allah, mengikuti syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengikrarkan syahadat ini, maka hendaknya mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, jamaah rahmatullah, inna syirkal akbar. Ketahuilah jamaah rahmatullah, sesungguhnya syirik besar, dosa yang besar, induknya dosa, tidak ada ampunan di dalamnya, adalah ketika seseorang itu memalingkan ibadah selain daripada Allah. Jadi jangan pernah jamaah rahmatullah tertipu dengan banyaknya manusia yang datang ke kuburan. Kita melihat ada si kiai fulan, ada ustaz si fulan, ada si dai si fulan, ada profesor si fulan. Mereka mendatangi kuburan, mereka berdoa di sisi kuburan. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak berdoa kepada si fulan, si pemilik kuburan, kami hanya menjadikan perantaraan kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Allah langsung mengatakan fa inni qarib. Tidak Allah mengatakan katakan kepada mereka Muhammad, tidak, langsung Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi semua orang-orang yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu memalingkan ibadah selain daripada Allah, maka ini adalah merupakan syirik akbar. Maka tidak patut kita palingkan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana, apakah sama saja kepada raja yang telah meninggal, atau pohon yang besar yang dikeramatkan, atau batu yang besar yang dikeramatkan, atau manusia yang mulia, yang saleh yang dikeramatkan, apakah yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Maka faman da'a sahibal qabr, siapa yang berdoa kepada pemilik kuburan, atau talaba minhul al-madad, atau mereka meminta kelapangan rezeki, kelapangan berkah dan sebagainya, maka ketahuilah jamaah rahmatullah, dengan melakukan nazar, menyembelih sesuatu, berdoa di sisinya, fahuwa musyriku syirkul akbar, maka sesungguhnya mereka adalah pelaku kesyirikan yang besar. La yaghfirullah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni jamaah rahmatullah dosa yang seperti ini. Maka kewajiban seorang muslim yang telah sudah mengaji, yang sudah paham, yang sudah mendalami agama Allah, yang membaca Quran maupun sunnah Nabi SAW, kewajiban mereka menyelamatkan keluarga mereka dari perbuatan syirik. Kewajiban kita jamaah rahmatullah adalah menyelamatkan kaum muslimin, menarik mereka dari jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan syirik ini, amalan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang melakukannya mati di atas amalan tersebut, mereka kekal dalam neraka. Tidak ada ampunan jamaah rahmatullah. Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tatkala ingin menyelamatkan anaknya. Nuh merupakan ulul azmi yang pertama, rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tatkala ingin memberikan syafaat kepada anaknya, ketika datang badai banjir yang sangat besar, maka Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Bagaimanapun kedudukan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mulia di sisi Allah, namun dia tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya manakala anaknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau ingin memberikan syafaat kepada bapaknya, maka syafaat Nabi Ibrahim tertolak karena bapaknya melakukan kesyirikan. Begitu pula dengan pamannya Nabi alaihissalatu wassalam, tatkala beliau ingin memberikan syafaat kepada pamannya, maka doa Nabi alaihissalatu wassalam tertolak karena pamannya meninggal dalam keadaan syirik. Lihat jamaah rahmatullah, bagaimanapun kekerabatan, dekatnya kenabian dengan keluarga yang mereka melakukan kesyirikan, maka semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah memberikan ultimatum. Walaqad uhiya ilaik, sungguh telah kami wahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta la habatanna amaluk, apabila engkau menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan terhapus. Ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam mulia di sisi Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Manusia yang paling kuat ibadahnya, yang kelak akan membuka pintu surga. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apabila beliau melakukan kesyirikan, maka semua amalannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan yang lainnya yang hanya sekedar mengaku keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, atau di luar dari mereka ini, yang dianggap kiai, yang dianggap ulama, yang dianggap ustaz, kemudian melakukan kesyirikan? Maka sungguh amalan mereka tidak ada gunanya jamaah rahmatullah, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dengan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan itu Allah telah menegaskan kepada nabinya alaihi salatu wasallam, la in asyraktah la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan Muhammad, maka semua amalanmu akan sia-sia. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini meninggal dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya.
dia kekal dalam neraka. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat. Fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Hari itu tidak akan memberikan manfaat orang yang bisa memberikan syafaat. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkannya juga. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Sesungguhnya siapa yang berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hitungannya di sisi Allah, azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, jamaah rahmatullah? Tidak ada campur tangan manusia yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Semua hak yang berkaitan dengan Allah, tidak ada manusia yang bisa campur tangan. Sehingga dalam perkara tauhid, maka tidak boleh seseorang memalingkan ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara syirik, maka tidak ada satupun para malaikat dan nabi yang bisa memberikan syafaat kepada pelaku syirik. Yang mereka meninggal dan mati di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma hisabu 'inda rabbih. Maka hisabnya mereka, hitungannya mereka di sisi Rabbnya mereka. Innahu la yuflihul kafirun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir zaman rahmatullah, mereka tidak akan pernah beruntung. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah berkah hidupnya, dimanapun mereka berada. Mendatangi kuburan ini, kuburan itu, hidup mereka tidak akan pernah berkah zaman rahmatullah. Pelaku kesyirikan tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Pelaku kesyirikan, apa yang dia minta? Ketika dia meminta keberkahan hidup, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan hidup. Pelaku kesyirikan, ketika dia meminta rezeki, maka tidak akan pernah diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelaku syirikat ini meminta kemuliaan, kelapangan hidup, umur yang panjang, mereka tidak akan pernah mendapatkan semua apa yang mereka inginkan manakala mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Kalau Allah sudah menetapkan seperti ini, siapa yang mampu mengubahnya zaman rahmatullah? Siapa yang bisa mampu mengubah ketetapan yang Allah telah tetapkan? Di mana Allah telah memberikan ketetapan tidak ada ampunan bagi pelaku syirikan. Mereka tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang akan mengubah takdir seseorang yang telah Allah tetapkan celaka? Tidak ada zaman rahmatullah. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah. Wahai orang yang berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan, dengan mengatakan ya Badawi. Kemudian dia mengatakan ya Husain, ya Abu Tayyir, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau selain daripada mereka yang kita sebutkan tadi, maka kalian telah melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kuburan wali, wahai kuburan kiai, wahai kuburan ustaz dan seterusnya, maka kalian telah melakukan syirik akbar, syirik yang besar. Jalla wa ala, maka bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab anna hadzal mayyit, sesungguhnya engkau yang meminta kepadanya adalah mayyit, tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan mayit bisa membuat apa-apa, bisa mengubah sesuatu, maka tentunya dia akan bisa ingin hidup seperti kalian ingin berbakti kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mereka si mayit ini tidak memiliki kekuasaan terhadap diri mereka sendiri, apalagi kepada kalian. Berdoa kepada mereka, meminta sesuatu kepada mereka terhadap diri mereka sendiri saja di kuburan mereka, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat apa yang mereka ditimpakan kepadanya di dalam kubur mereka. Mereka adalah makhluk yang lemah, mayyitun dhaif. Mereka adalah mayyit yang lemah zaman rahmatullah. Kalian yang berdoa di sisi kuburan itu adalah mayyit yang lemah, yang butuh dengan doa-doa kalian. Sebaliknya, mereka butuh dengan doa-doa kalian. Wa in kana salihan, walaupun pemilik kuburan itu saleh, maka ketahuilah kesalihannya itu hanya kembali kepada dirinya sendiri. Man 'amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal saleh, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa'lam ya man tad'u haula. Ketahuilah wahai yang menyembah kepada mereka, yang berdoa kepada mereka, bahwasanya apa yang kau lakukan dengan orang-orang musyrik terdahulu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya nama saja. Kalau sekarang ini manusia berdoa ya fulan, ya ke fulan, ya ustaz fulan, ya da'i fulan, maka dahulu manusia juga berdoa seperti itu. Ya Suwad, ya Yaguth, ya Ya'uq, ya Nasrah. Mereka menyebut nama-nama orang saleh. Namun semuanya tidak ada perbedaan antara apa yang dilakukan oleh orang musyrik terdahulu dengan apa yang kalian lakukan. Hanya beda nama saja, beda zaman saja, namun amalannya itu saja, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat zaman rahmatullah. I'lam annaka imitta wa anta ala hadzal amal. Ketahuilah, apabila engkau beramal dengan amalan seperti ini dan kau meninggal di atasnya, yaitu beribadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada pemilik kuburan tersebut, dan kau tidak bertobat sampai kau meninggal, maka engkau akan termasuk orang-orang yang diancam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lagi mengatakan setelah ini Wahabi pasti yang berbicara. Wahabi sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kufur, sedikit-sedikit neraka. Apa yang kami sampaikan adalah nukilan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Laisa min indina, bukan dari sisi kami. Semuanya yang kami ucapkan berasal dari Quran Karim maupun Sunnah Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Maukah kalian mengatakan dasar Muhammad Wahabi? Karena beliau sering mengucapkan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka hati-hati jangan rahmatullah. Nabi kita SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi dinnan dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengamalkan amalan syirik, yaitu berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa jangan rahmatullah? Sebab umumnya manusia melakukan kesyirikan dengan doa-doa mereka. Mereka palingkan doa itu selain daripada Allah. Mereka palingkan ibadah yang mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat zaman rahmatullah, ad-du'a mukhul ibadah. Bahwasanya doa ini adalah inti saripatinya ibadah. Hampir semua ibadah yang kita lakukan diselipkan di dalamnya adalah doa. Menunjukkan zaman rahmatullah kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Maka kita meminta kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Maka ketika seseorang itu memalingkan ibadah doa, maka dia sama halnya menghinakan dirinya selain daripada Allah. Dia merendahkan dirinya selain daripada Allah. Dia meminta sesuatu kepada selain Allah. Maka Allah tidak pernah ridho dengan perkara-perkara tersebut. Allah maha cemburu. Sebagaimana manusia cemburu dengan pasangannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha cemburu dengan rahmatullah. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Bukan Wahabi yang berbicara, tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangan lagi kalian mengatakan stigma kalian, wah pasti Wahabi nih yang bicara, yang ngomong nih. Pasti yang menjelaskan ini Wahabi, Ustaz Wahabi nih, Ustaz Malik ini Ustaz Wahabi. Jangan rahmatullah. Yang kami nukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dari sisi kami. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kalian sudah mengetahui saya salah, saya keliru, maka perbaiki diri Anda. Jangan membela diri Anda dengan menyudutkan orang yang menasihati Anda. Karena apa yang Anda lakukan adalah merupakan syirik yang besar. Tidak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertipu dengan sosok siapapun yang paling terdepan melakukan amalan syirik ini, yang memimpin amalan ritual syirik di kuburan ini, siapapun orangnya. Apakah dia mengaku wali, mengaku ustaz, mengaku kiai keturunan Nabi, siapapun orangnya yang bertentangan dengan ajaran Allah Jalla wa Ala dan sunnah Nabi alaihi wasallam, maka wajib kita menolaknya meskipun banyak yang mengikutinya. Karena kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Tapi lihat substansi dari kebenaran yang mereka bawa. Sesuai dengan Quran dan sunnah tidak? Kalau tidak, afwan jiddan. Ya, afwan jiddan. Kemudian zaman teman-teman Subhanahu wa taala. Yang kelima, in kunta dha aqlin, apabila engkau orang yang berakal, memiliki akal sehat, hati nurani yang tulus berada di atas fitrah, maka arahkan semua ibadahmu kepada Allah dan tinggalkan semua amalan syirik. Pelajari apa itu tauhid kepada Allah, amalan tauhid kepada Allah. Dan pelajari yang mana syirik, amalan syirik, amalan yang dimurkai dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari dan tinggalkan semua itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kalian mati di atas kesyirikan. Kita mati di atas kesyirikan. Tidak ada ampunannya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah." Kau mengingat surga, menginginkan surga zaman rahmatullah. Saya yakin semua yang datang ke kuburan itu, yang safar jauh-jauh, yang mengeluarkan harta tenaga untuk datang mendatangi kuburan tertentu, mereka diantaranya ingin dapat surga. Mereka mungkin mengharapkan surga, berdoa di sisi kuburan mengharapkan surga. Maka apabila engkau ingin surga, maka dengarlah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu, maka dakhala jannah. Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah rekomendasi. Siapa yang meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Maka siapa yang ingin masuk surga, diselamatkan dari azab neraka Allah Jalla wa Ala, maka hendaknya mereka membawa jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka dengan qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan tauhid dan bersih dari kesyirikan. Itulah orang yang selamat zaman rahmatullah. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, hendaknya seorang hamba itu senantiasa menyibukkan dirinya. Para duat, kewajiban kita banyak. Amanah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak.
Dan salah satu amal yang paling besar adalah mendakwakan tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mewanti-wanti manusia melalui kesyirikan. Karena jangan sampai zaman terakhir Allah banyak kaum muslimin yang mengaku mereka berislam tapi mereka melakukan kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka binasa dengan amalan-amalan syirik yang mereka lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.